Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah pada hari ini kita sedang berada di area Gunung Uhud dan kita akan sesudah berziarah barusan ke sahabat Nabi. Alhamdulillah Bapak dari Sukabumi. Nyampe juga ke Jabal Uhud ya Bapak ya. Alhamdulillah. Dan kita akan menuju ke Jabal Rumat itu bersama dengan pamutawibnya Pak Ustadz Yusnan. Dan juga ini yang ini dan juga sama Pak Topan ya yang lagi belajar katanya ingin jadi mutawif itu. Alhamdulillah. Dan ini menuju Jabal Rumat ya. Menuju Jabal Rumat, bukti sejarah tentang peperangan Uhud. Alhamdulillah. Pasukan memanah dari kaum muslimin berada di puncak Jabal Rumat. Alhamdulillah. Bapak ya lain. Bukan. Ya, perjalanan. Sudah. Alhamdulillah. Jabal Rumat. Jabal Rumat, Bos. Alhamdulillah. Mang Wawan penasaran. Ya, iraha deui urang teh kadi alhamdulillah bisa. Bendera alenyohna teh di bawah. Oh. Urang mah dikibarkeun. Tadi nama urang teh baju alenyo lupa. Tapi insya Allah tim alenyo akan ke sini suatu saat nanti. Semua insya Allah. Amin. Amin. Bersama Pak Ustadz Yusnan dari WCM. Insyaallah. Amin. Amin. Semoga terkabul ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menaiki Jabal Rumat ya. Jabal Rumat deh bersama rombongan. Dan di sini kelihatan rame banget. Itu alhamdulillah. Ya. Dan ini adalah perjuangan para sahabat dulu ya. Bayangkan berperang di atas gunung berbatu begini. Oh ya Allah, sungguh luar biasa perjuangan memperebutkan wilayah, memperjuangkan agama Islam para sahabat ini. Ya Allah. Dan sejarahnya di Jabal Rumat ini nanti dijelaskan sama Pak Ustadz di atas. Karena kita sekarang lagi naik cukup tinggi juga. Hati-hati, licin Pak Ustadz. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah. Ya Rabbi amin. Nah, sampai juga. Oke, saya tarik nafas dulu ya karena sampai. Iya, siapa? Ya bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebentar sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Ya tepat saat ini berada di puncak Jabal Rumat ya. Dan bukit ini menjadi sebuah saksi bisu bahwasanya ketika telah terjadi perang balasan atau perang dendam balasan dari kafir Quraisy ya, di mana saat itu kota Mekah Al-Mukarramah ya dihuni oleh para penduduk kafir Quraisy yang mereka sangat membenci ajaran Islam yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Akhirnya banyak kejadian perang, mulai dari perang Badar, kemudian perang Uhud diantaranya, yang saat ini
bisa berdiri di Jabarumat, ya, dan ini sebagai bukti bahwasanya Rasulullah saat itu memimpin, ya, peperangan Uhud yang berjumlah 1000 yang kemudian 300 mereka membelot karena ajakan dari Abdullah bin Ubay, ya, yang akhirnya tersisalah 700 pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah SAW, yang kemudian melawan sebanyak 3000 pasukan kafir Quraisy, yang tentu ini tidak seimbang antara dua pasukan ini, ya, namun demikian atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di mana tepat di Jabarumat ini, ya, pasukan memanah kaum muslimin berdiri di sini. Semua dibuatnya mundur pasukan kafir Quraisy. Sebanyak 3000 pasukan kafir Quraisy, semua morat-marit. Semuanya kabur, ya, kocar-kacir oleh pasukan 50 pemanah kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Dan inilah namanya Jabarumat. Namun demikian, ya, di antaranya ternyata itulah karena manusia tidak lepas dari hawa nafsu. Ketika mereka mengejar pasukan kafir Quraisy, namun di bawah, ya, Jabarumat, di tepatnya di lembah itu ada harta rampasan yang disebut dengan ghanimah. Kemudian akhirnya mereka tergiur pasukan kaum muslimin dan akhirnya mereka berebut, ya, harta rampasan tadi yang kemudian akhirnya dimanfaatkan oleh pasukan pemimpin berkuda Khalid bin Walid, dan akhirnya mereka berbalik dan menyerang balik sekarang pasukan kaum muslimin, dan akhirnya dibuatnya mundur, ya, sama sekarang berbalik. Jadi hakikatnya pasukan kaum muslimin ini diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kembali karena hawa nafsu, ya, menginginkan harta, menginginkan materi, ya, tidak mau bersabar. Padahal Rasulullah waktu itu sudah mengingatkan, tetap tidak mundur, tetap tidak keluar, tetap tidak turun dari Jabarumat ini. Namun demikian, hawa nafsu lebih kuat, sehingga akhirnya mereka memilih harta rampasan, sehingga menyebabkan apa? Inilah, ya, menjadi sebuah sejarah yang akhirnya pasukan kaum muslimin dibuat mundur oleh Khalid bin Walid, apalagi saat itu ada sebuah rumor bahwasanya Rasulullah telah wafat. Semakin ketakutan pasukan kaum muslimin, sehingga akhirnya, ya, dalam sejarah tercatat bahwasanya perang Uhud ini dimenangkan oleh kafir Quraisy. Tapi sesungguhnya hakikatnya yang menang adalah pasukan kaum muslimin itu sendiri. Namun karena hawa nafsu, menginginkan harta, menginginkan jabatan, menginginkan materi, menjadi sebuah ibrah bagi kita. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah, ya, tazkirah, menjadi sebuah gambaran bagi kita. Maka jangan sampai kita menggadaikan, ya, semua kehidupan ini demi dunia. Jangan hubud dunia, tapi yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian sejarah singkat tentang perang Uhud. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Demikian penjelasan dari Pak Ustadz Krisnan. Kita sedang berada di lembah. Mereka di bawah, akhirnya dibuat mundur mereka ketakutan. Lari semua gugur di sana. Ya. Namun ya karena mereka meninggalkan harta rampasan ghanimah tadi, akhirnya tergiur kan. Wah, harta rampasannya ditinggalkan. Wah, semua berburu itu turun. Khalid bin Walid, pemimpin pasukan berkuda dari kafir Quraisy, melihat bahwa wah mereka sedang berebut, ya, harta rampasan. Akhirnya dimanfaatkan, ya, diserang balik dan akhirnya kocar-kacir pasukan kaum muslimin, termasuk Rasulullah pun akhirnya berdarah-darah, ya, dalam sejarah disebutkan gigi, ya, gigi susunya itu patah, ya, gara-gara kena dari penusan panah dari pasukan berkuda kafir Quraisy. Namun karena kuasa Allah, akhirnya Rasulullah pun selamat dan sebagian dari pasukan kaum muslimin pun selamat. Namun 70, ya, pasukan kaum muslimin meninggal dunia dan menjadi syuhada Uhud yang tadi dimakamkan, dan insya Allah, ya, kita semua sama-sama sudah menjarahinya, termasuk diantaranya, ya, dalam kejadian perang Uhud ini ada paman Rasulullah yang paling cintai, yaitu Asadullah, singanya Allah, yaitu Sayyidina Hamzah, ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Wafat ketika peperangan, ya, diantaranya ditumbak oleh Wahsi namanya. Wahsi dari kulit hitam dari pasukan kafir Quraisy yang diperintah oleh Hindun. Akhirnya wafatlah di sini paman tercinta Sayyidina Hamzah
yaitu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Terima kasih Pak Ustaz penjelasannya. Foto dulu. Ayo. Ya, sini. Siap. Ah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan kembali untuk kembali pulang. Dan ini jalannya begitu terjal untuk para jemaah. Para jemaah hati-hati. Maaf. Aduh. 1, 2, 3. Hati-hati untuk para jemaah bila mana berkunjung ke sini karena ini jalannya cukup terjal dan alhamdulillah ya Allah luar biasa perjuangan para sahabat, para mujahid di sini ketika melakukan perang Uhud. Allahu Akbar. Ya Allah, terima kasih. Demikian liputan dari Jabal Uhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.